Oke, hai. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol soal jadi seorang ibu yang di rumahnya itu banyak banget orang, ya kan? Jadi kan kebetulan ya di rumah tuh kan pasti kan ada keluarga. Terus yang kerja di rumah tuh juga banyak banget. Selain yang kerja di rumah, terus yang karyawan di kantor juga banyak banget. Jadi aku tuh selalu mencoba untuk bisa mengenal, walaupun akhirnya ya nggak semuanya kenal banget, tapi ya terutama yang sehari-hari tuh aku mencoba untuk mengenal, untuk banyak ngobrol, dan pastinya bisa mengambil banyak pelajaran dari banyak orang gitu. Nah, hari ini aku mau ngajak ngobrol salah satu orang yang masya Allah menurut aku hebat banget, bisa bantuin aku ngurusin Rayanza. Siapa lagi kalau bukan Susrini? Cih, senyumnya gitu. Dan pastinya hari ini kita mau ngobrolin soal perjuangan seorang Susrini. Para noise semua, balik lagi di Ibu Negara Andara. Ngerasain seneng, sedih, hebohnya jadi ibu di keluarga Andara bareng sama aku, Nagita Slavina. Nah, apa kabar nih semuanya para noise? Semoga semua yang nonton hari ini, yang dengerin hari ini lagi dalam keadaan bersemangat, lagi dalam keadaan yang sehat. Kalaupun lagi misalnya lagi ada satu hal dan dua hal yang lainnya, semoga dilancarkan, terus diberikan kesehatan pastinya. Mungkin di sini nih para noise ada yang lagi ngerasa sulit banget gitu ya. Kayaknya lagi meniti sesuatu hal yang bahkan kadang-kadang kita nggak tahu lagi mau ngapain gitu kan. Lagi berjuang lah ibaratnya. Nanti lagi berjuang, jatuh lagi, bangkit lagi gitu. Dan aku percaya belajar itu tuh kan bisa sama siapa aja ya. Kayak hari ini aku mau belajar sama Susrini. Tapi bukan diajarin ABC kayak Ade ya Sus. Kita mau ngobrol-ngobrol gimana sih Susrini tuh dulu tuh dari kecil tuh dari keluarga yang gimana, dibesarkan dari keluarga yang seperti apa gitu Sus. Saya itu dibesarkan dari keluarga yang pastinya tidak mampu ya. Tapi saya punya cita-cita dulu itu jadi guru. Cuman kan pengen jadi guru Suster. ceritanya dulunya. Jangan nangis, orang baru juga ditanya. Cuman kan ibu saya kan nggak punya gitu ya, nggak mampu gitu sama bapak. Akhirnya ya udahlah gitu. Tapi saya waktu masih kelas 1 SD itu saya udah bisa nulis. Kayak kan zaman dulu mah masih kelas 1 SD bisa nulis, saya udah gimana gitu. Jadi saya suka Anak ngajarin, pinter gitu. enggak Masya suka Allah. ngajarin teman-teman gitu, belajar bareng gitu, papageran kalau bahasa dulu mah bilangnya. Nah, abis itu karena kan jarak dari rumah ke sekolah juga cukup jauh. Akhirnya terus orang tua dulu itu berpikiran untuk apa sih anak perempuan sekolah, karena ujung-ujungnya nanti juga akan pergi ke dapur lagi. Jadi ibu rumah tangga lah gitu ya. Iya, jadi di zaman sekolah saya dulu itu dari misalkan 39 murid itu yang dilanjutin cuman 7 orang, itu udah termasuk banyak. Perempuannya yang lain laki-laki gitu. Iya, perempuan laki, karena jarang sekali gitu, karena jauh sekolahnya. Nah, jadi bapak saya juga masih kepikiran orang tua dulu, terus jadi kebanyakan nikah gitu. Tapi saya Terus kan disuruh nikah umur berapa? enggak, karena kan saya punya kakak. Oh. Jadi saya bilang ya udahlah, saya nggak mau nikah gitu. Terus iya, terus saya dari umur 13 tahun saya udah kerja jadi buang benang. Buang benang. Jadi lulus tuh lulusan SD. Iya. Jadi lulus SD, tapi lulus kan kelas 6 tuh lulus. Lulus. Nah, terus Tapi nggak lanjutin SMP. enggak. Langsung kerja gitu. Tadinya mah nggak kerja dulu, cuman kan bingung nanti kalau di kampung mah segitu teh suka banyak yang ngelamar gitu, Bu. Oh, jadi kabur Ya. gitu, cerita kerja teh kabur. Ya, Terus kabur terus kan karena nggak punya pengalaman, terus masih kecil, akhirnya saya tuh kerja buang benang di engko-engko gitu, orang Cina. Nah, buang benang di mana maksudnya? itu kalau finishing atuh. Oh, buang-buang itu ya. Abis dijahit baju kan, nah finishing. Di mana tuh di Di kampung? Bandung. Bilangnya apa sama orang tuh? Orang baru lulus SD masa mau pindah sendiri gitu? Enggak, karena kan ya bilang aja saya kan, mak bapak saya mau bantuin mak bapak aja cari duit gitu. Terus kenapa bisa jadi nyasar di Bandung gitu? Kayak Kan jauh banget. punya saudara. Oh, jadi mau ikut saudara gitu Ya, ibaratnya. ikut tua gitu, ikut tua di Bandung. Nah, tapi saya itu masih kecil, tapi saya udah pinter gitu cari duit, maksudnya cepat gitu kerjanya.
Terus lama-lama dari harian kerjanya, terus saya ikut borongan. Tapi saya pikir-pikir kalau saya kerja begini terus nggak ada kemampuan lain gitu. Nah, terus ada saudara pindah di Kopo, dia buka itu apa kerja di bordir. Akhirnya saya juga tertarik di sana. Terus akhirnya pertamanya dari buang benang dulu, sama lama-lama jadi asisten mesin, lama-lama jadi pegang operator mesin sendiri pakai Oh, terus teh komputer. bisa gitu yang pakai gitu? Enggak, komputer. Iya, tapi maksudnya berarti yang pakai mesin gitu juga bisa. Enggak, itu mah saya pakainya yang komputer. Apa bedanya yang komputer? Beda, gede, mesinnya teh panjang, gede gitu. Terus udah gitu Buat jahit. ngebordir. Oh, bordir. Iya, 6 tahun sampai akhirnya menikah lah, dapet jodoh gitu Dapat jodohnya di mana, Sus? di Bandung. Oh, itu dapat jodohnya di Bandung. Iya. Terus Nah, udah nikah, terus ya anak satu masih oke lah gitu ya ekonomi. Pas anak dua ya biasa gitu. Terus oh, tadinya nggak kerja nih. enggak. Ngikut suami. Pas anak dua, suami kecelakaan. Akhirnya kan tabrakan gitu, jadi nggak bisa Tadinya jalan. kerjanya apa gitu? Suami Heeh. biasa kesana kemari pindah-pindah gitu. Oh. Ya. Terus akhirnya kecelakaan, jadi ya udah saya yang mutusin untuk kerja. Nah, saya itu kerja karena kan kalau mau jadi TKW ke Singapura. Terus saya itu Kenapa jauh-jauh banget gitu? Kenapa nggak? soalnya kan kalau mikirnya kalau di Indonesia lagi gajinya tuh saya mikir nanti buat beli susu, buat ini, buat itu. Habis. Jadi pengen ikutan lah gitu, pengen kayak orang-orang jadi TKW. Tunggu, berarti teh waktu itu tuh anak umur berapa? Gitu. Ditinggalin 1 tahun. Yang kedua, anak kedua umur setahun. Gimana rasanya mau ninggalin anak umur setahun? Aduh, ya rasanya mah nggak luar biasa, sakit hati banget lah Bu. Cuman kan kembali lagi hidup itu kan pilihan. Kalau misalkan saya memeluk dia, tapi saya nggak bisa beri apa-apa, gimana? Tapi kalau saya ninggalin, setidaknya untuk kebutuhan dia saya ada gitu. Mana yang gede kan mau sekolah juga, jadi kan pilihan berat sih. Cuman ya harus dijalani gitu. Terus habis itu Ke Singapura dulu, enggak, ke Singapura itu masuk PT, terus ternyata saya nggak fit gitu. Terus akhirnya Pit. PT itu kan cek medikal. Fit. Iya. Kan orang Sunda tuh Bu, susah. Nah, Oh, jadi udah sampai Singapura tapi nggak belum sampai Jakarta. Oh, sampai Jakarta dites. Terus Dites, terus ya itu apa cek medikal nggak fit. Akhirnya saya itu ditelantarin di situ sama Jakarta? Iya, sama PT saya disuruh pulang. gimana rasanya udah sampai Jakarta terus tiba-tiba nggak Ya boleh itu jadi kerja? pertama kali saya ke Jakarta, saya bingung, ini Jakarta nggak punya duit, cuman dikasih 25.000. Saya mau pulang juga ongkos nggak nyampe. Akhirnya saya pulang kan sambil nangis gitu di Metro Mini. Terus ada yang ngasih duit 10.000 ya. Pulang kemana? Mau pulang ke Garut. Oh, mau pulang ke Garut, kasih 10.000. Iya, tapi kan nggak cukup. Terus akhirnya saya teh nunggu itu. Saya punya, tiba-tiba aja ada yang nelpon saudara saya. Katanya, kamu di mana? Saya bilang saya lagi di Jakarta. Itu Saya udah ada handphone tuh zaman dulu tuh. ada handphone yang biasa cinit-nit. Cinit. Nokia. Cinit. Nah, abis itu saya saya dijemput sama saudara saya. Nah, abis dijemput sama saudara saya, terus saya itu kan saya bilang ke saudara saya nggak mau pulang, saya mau cari kerja aja. Akhirnya saya kerja di Jati Bening, di itu ngebutik. Ngapain? Cuman bikin itu sama finishing dulu awalnya mah. Terus kata ibunya, udah Sus kamu di sini aja katanya. Bukan Sus dulu Mbak Perdi udah di sini aja karena Mbak Perdi. Oh, dulu namanya Mbak Perdi, Perdianti soalnya. Pak di sini aja katanya, nanti lama-lama kamu juga akan punya penghasilan yang lumayan kalau kamu bisa jahit. Cuman saya pikir iya, tapi saya tuh di calling pisah sama kakak saya. Kuling apa? Calling pisah. Pisah. Iya, buat kerja di TKW di Arab. Visa. Ibu. Visa. Nah, abis itu saya tuh udah masuk PT, ternyata dijual sama PT-nya karena Apanya? itunya apa sih? Kayak kan foto-fotonya itu apa tuh datanya dijual. Jadi kalau calling pisah itu penghasilan ke PT-nya pemasukannya dikit. Tapi kalau misalkan orang jual ambil dari PT langsung, pemasukannya gede buat PT. Nah, Udah, terus jadi intinya ya saya jadi TKW dulu, tapi nggak ketemu sama majikan yang ngirimin pisah ke saya. gimana sih? Iya, pokoknya dijual aja Ya ke udah, orang. pokoknya akhirnya Sus jadi TKW. Di mana TKW itu? Di Jordan. Nah, ternyata ngapain di sana tuh? ngurus orang tua. Tapi yang saya bilang gak suksesnya itu karena di sana itu saya itu setiap hari Jumat itu saya tuh kalau nggak ngecat rumah
cuci mobil. Jadi double gitu kerjanya. Iya, maksudnya pokoknya di luar pekerjaan saya gitulah. Nah, terus akhirnya Nah terus saya kabur karena mendapatkan itu apa? Pelecehan yang waktu itu, seksual. iya waktu itu sus yang digituin. Tapi pertanyaan saya tuh, sus itu jadi TKW di keluarga ngurusin lansia tuh waktu itu belajar dulu apa enggak ngurusin lansia apa? Ya udah gitu ya. Enggak, kalau waktu di Jordan enggak. Nah, Jadi udah berarti bisa bahasa Jordan. bisa bahasa Arab. Nah, abis itu saya kabur. Abis kabur saya larilah ke kedutaan. Nah, disitulah saya banyak belajar. Banyak orang sakit, banyak orang ina itu gitu. Terus ditahan saya di kedutaan sampai selama 10 bulan. Terus saya di kedutaan Berarti berapa lama sus nggak pulang waktu itu? 2 tahun. Nggak ketemu anak-anak? Iya, nggak ada komunikasi, nggak ada apa. Iya. Yang bener sus. Iya, nggak ada penghasilan, nggak ada apa. Pokoknya mah yang 1 tahun saya ngirim, yang 1 tahunnya yang pas di kedutaan enggak, karena Dikira kan hilang nggak sama suami? tahu udah ada di kedutaan, cuman dari pihak kedutaannya tuh bilangnya saya masih ada laporan kepolisian, padahal mah udah dicabut laporan kepolisiannya. Nggak, tapi maksudnya sus tuh telepon-teleponan karena sama orang rumah tuh nggak ngilang. Ngabarin aja, ngabarin Iya. kakak saya, nanti kakak saya yang ngabarin ke kampung gitu. Kan di kedutaan nggak boleh pegang handphone. Terus kalau mau nelfon anak gimana? Eh, Curi-curi gitu. Tapi bisa kan? Bisa. Tapi ngobrol Ya, gitu sama bisa. sama orang kan saya alhamdulillah dapat, maksudnya dikasih kesempatan bekerja di situ walaupun sebagai OB. Jadi saya ada orang dalam misalkan bisa ikut nelpon kayak gitu. Jadi paling nggak maksudnya tetap ada komunikasi sama anak-anak. Iya. Nah kalau lagi waktu itu tuh pas lagi di sana sus, kan 2 tahun gitu nggak ketemu anak, gimana gitu ngejelasin ke anak tuh? Maksudnya kan kita kan kayak saya kan ngebayangin gitu ya, adek gitu kan nyariin saya tuh kan juga bingung gitu. Nah gimana gitu misalnya ngasih penjelasan gitu ke anak-anak, nggak pulang nggak ketemu sama sus gitu. Ya pas itu mah Nangis nggak anak teh? anak saya kan ada emak, ada ini, jadi banyak Udah orang biasa. gitu udah biasa, terus dikasih pengertian kalau saya itu kerja. Nah terus pas setelah saya pulang itu kan saya pikir juga saya masih tetap belum punya uang gitu ya untuk menjaga anak saya. Terus anak saya juga udah terlanjur marah sama saya. Nah marah? Ya kan karena kesel lah, Sampai maksudnya marah ditinggal mulu. ditinggal melulu. Kayak si Rafathar teh marah sama saya. Ya, terus kayak udah yang gede tuh marah, tapi kalau yang kecil kayak itu bukan mama gitu. Sakit sih hati teh, cuman kan ya Nangis. udahlah harus diterima gitu. Terus Jadi sempet anak teh yang kecil gitu nggak mau iya, ngakuin gitu. nggak mau, itu bukan mama katanya. Dia Kenapa? manggilnya ke emaknya aja, emak. Apa Terus itu berarti itu ke mama ke ya emak. Terus kalau sama ibu mertua saya baru dia manggil mama gitu. Tapi ya udahlah saya terima. Terus akhirnya dari situ saya berpikir saya harus kerja lagi aja, soalnya udah terlanjur begini kan, udah nggak ada pilihan lain. Akhirnya saya itu apa, saya mau cari kerja di yayasan aja gitu kan, saya udah ada pengalaman jaga orang tua, jaga anak jadi di akhirnya sana. masuk yayasan. Tapi ditolak terus karena saya nggak punya ijazah. Akhirnya Ijazah apa? ya kan harus ada ijazah masuk yayasan itu, minimal lulusan SMP gitu. Oh. Nah terus akhirnya saya nekat, saya datanglah ke yayasan berbohong. Saya bilang, maaf bu, saya nggak tahu harus ada ijazah. Terus kata ibunya, ya gimana nanti kalau pengguna minta ijazah gimana? Saya bilang, nanti bu, nanti kalau saya udah kerja, saya udah punya duit, saya pulang ke kampung, saya ambil ijazahnya gitu. Oh ya udahlah katanya. Terus Jadi cus teh bohong. ya awalnya biar diterima gitu. Terus akhirnya abis ditesnya itu lebih ke fisik. Jadinya mungkin yayasan kayak ngelihat, oh kayaknya saya bisa. Terus saya pertama jadi masuk ke yayasan itu jaga orang tua. Tapi kalau jaga orang tua tuh saya pikir giliran saya betah orangnya meninggal. Ayo, Jadi kan saya harus adaptasi lagi. Ya udahlah akhirnya saya cari anak gitu. Kerja Tapi lah. pakai apa namanya? Kan beberapa kayak jadi suster gitu kan harus ada pendidikan dulu gitu. Kalau sus Sebenarnya sih kalau dari yayasan itu pendidikan mah sama aja ya, cuman kita dikasih ini Kayak- ya cuma penjelasan, soalnya kan yang pengalaman itu terjun kita dari rumah ke rumah, karena setiap rumah itu kan memiliki caranya yang berbeda untuk aku maunya begini pelaturannya, aku mau begini begitu. Nah terus saya kerja udah kesana kemari ibaratnya. Nah terus pas saya mau dapat kerja di sini itu saya lagi nganggur karena kan saya udah diberhentiin bekerja dari tempat kerjaan yang terakhir. Terus saya sebenarnya saya tuh trauma kayak males lah kerja lagi gitu, takutnya saya udah sayang sama anak terus saya diberhentiin gitu, kayak gimana gitu rasanya.
Tapi saya juga nggak punya uang untuk tinggal di rumah. Saya mau coba jualan di rumah, tapi ternyata saya kena tipu gitu. Sempat kena tipu juga, Sus. Iya, duit segitu-gitunya ditipu lagi. Akhirnya saya minta izin lah sama bapak saya, sama ibu. Kata saya, kan pas bapak saya lagi sakit. Saya mikir bapak lagi sakit, boro-boro saya ajak ke dokter buat beli obat aja ke warung, saya nggak punya uang gitu. Jadi akhirnya saya bilang, "Mak, bapak kayaknya saya mau kerja lagi aja." Ya udah, terus kan anak juga kan lagi nanggung, lagi sekolah, takutnya nggak selesai sekolah. Akhirnya ya udah, jadi pasanglah saya status di WA, maksudnya info loker dong gitu. Jadi nah dari situ banyaklah teman-teman nge-WA kayak teman-teman saya dulu yang jadi suster. "Sus, kamu lagi cari kerja?" Iya. Sampai yayasan pun tahu. Terus dia bilang katanya, Ini yayasan yang dulu. iya yang dulu, "Sus, kamu Cari emang kerja. siap kerja lagi?" "Iya Bu, siap. Kamu mau ngambil job apa?" Saya bilang, "Apa aja Bu, yang penting mah yang cepet." Terus kata yayasan, "Ya udah ini ada," katanya, "kalau anak mau nggak?" Saya bilang, "Ya udahlah nggak apa-apa," kata saya. Terus akhirnya ya udah nih, nanti katanya ada yang mau interview kamu, nanti saya kasih Interview. ya atau ibu. Terus akhirnya nanti katanya saya itu kabarin. Nah terus nomornya kan udah dikasih. Nah, di saya itu dikabarin hari Rabu, tapi hari Jumat itu baru mau diinterview. Terus di interviewnya teh katanya harus bilang gini, katanya, "Sus, katanya siapin kertas 5 lembar, katanya siapin pensil, gunting, penghapus." Terus saya tuh bingung ya, emang saya jaga anak harus udah sepinter itu gitu kan, saya juga nggak sekolah, gimana ini. Terus kata ibu yayasannya, "Udah Sus, ikutin aja." Ya udah, saya bilang. Terus sampailah di hari Jumat saya di interview. Terus sebelum jam 12 teh dia bilang gini, "Sus Rini, katanya pembicaraan kita selama 3 jam. Jadi kalau bisa Sus Rini makan dulu." Waduh, saya mau ditanya apa gitu ya. Tapi kan nggak berasa kan 3 jam kayak ngobrol-ngobrol gitu kan. Iya. Terus ya udah, pas udah selesai, udah 15 menit terakhir, saya juga bingung kenapa nggak ditanya pengalaman kerja gitu ya, begini. Dia tuh cuma nanyanya kayak lebih ke kepribadian. Jadi tek-tek bengik yang saya yang hal yang kata saya tuh kan itu nggak boleh diceritain ya. Akhirnya kepancing ke cerita semua gitu. Gendong, iya. Itu akhirnya saya ceritain semua. Terus abis itu ya, sebentar ya. Nah, terus Mau kemana? Tunggu dulu. ya, terus abis itu ini apa namanya? Pas 15 terakhir baru dia bertanya, katanya, "Sus Rini, kalau misalkan Sus Rini keterima jaga anak," katanya, "kira-kira anaknya kan umur 3 mau ke 4 bulan, apa yang Sus Rini mau lakuin?" Terus saya bilang, "Ya saya kan nggak tahu ya, setiap anak itu kan berbeda. Jadi saya harus lihat dulu anak itu. Paling yang saya akan berikan pertama itu kenyamanan untuk anak itu saat dia dimandikan, saat dia minum susu, ataupun saat dia sedang saya tidurkan gitu. Paling cuman itu aja." Terus abis itu ya udah. Nah hari Sabtunya kan belum ada panggilan, katanya tunggunya sampai hari Minggu. Terus Minggu juga nggak ada kabar, sampai hari Senin. Sampai saya tuh bilanglah ke yayasan, "Bu, ini gimana kok nggak ada kabar terus?" Kata saya tuh, "Ya udahlah," kata saya tuh, "kalau misalkan saya nggak dipanggil-panggil, saya mau pindah yang lain aja," kata Pindah saya tuh. yayasan. Bukan, Apa cari yang lain? kan interview yang sebelumnya juga Ada. ya udah ada. Terus katanya, "Jangan Sus, jangan dulu," katanya, "coba Sus bersabar dulu." Terus saya bilang, "Ya udah nanti," kata itu, "saya bukan gak mau sabar, cuman masalahnya saya udah menunggu lama, tahu-taunya saya nggak diterima. Padahal mungkin si ibu udah tahu saya mau kerja di sini ya, tapi dia nggak ngasih tahu." Terus abis itu ya udah, sekarang saya pastiin dulu aja kalau misalkan sampai hari ini nggak ada kabar, ya udah berarti saya yang ngebatalin. Terus saya tuh sampai suudon gitu ya, "Bu, ya Allah, orang kaya mah bebas ya," kata saya tuh, "menunda-nunda rezeki orang." Gitu. Kan saya tuh lagi butuh banget soalnya gitu. Udah gitu pas besoknya udahlah, saya mah mau packing aja, pokoknya nggak diterima juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan seandainya diterima, saya tuh pengen tahu siapa sih gitu yang mau ngambil saya itu. Sampai segitu telitinya gitu ya interviewnya. Terus pas Senin sorenya saya dikasih kabar, "Sus Rini," katanya, "alhamdulillah Sus Rini keterima." Terus saya bilang, "Ya Bu, tapi Sus Rini siap berangkat kapan?" "Besok pagi lah, soalnya kalau sekarang kan udah malam, nggak mungkin," kata saya. Ya udah. Nah Selasa paginya saya itulah berangkat ke Jakarta. Terus malamnya saya disuruh istirahat. Nah besok pagi saya diantar ke sini. Pas diantar ke sini itu
kan dari sana nanya mau gojek dari yayasan atau dijemput. Terus kata yang di sini gojek yayasan aja. Abis itu pas sampai di sini kan di Andara kan saya emang nggak ngeh ya, kalau orang lain mungkin udah tahu Andara itu pasti tempatnya bapak gitu. Si gojeknya tuh nanya pak ke Pasatpam, Pak mau nganter suster ke rumahnya Nagita, tapi saya emang nggak kepikiran itu artis. Cuek aja gitu ya, lempeng. Udah pas udah sampai sini saya nunggu gitu di dapur. Sambil deg-degan ini teh gitu, nggak kepikiran rumah artis aja. Nah terus pas ada yang nganterin surat, itu apa di amplop itu ada namanya Raffi Ahmad. Saya pilih, kok ini Raffi Ahmad? Apa iya gitu ya? Saya udah ada di sini, mana mungkin ya. Terus saya WA yayasan, Bu kata saya tuh saya udah sampai. Sebenarnya saya itu mau kerja sama siapa Bu? Terus ibu yayasannya udah ketemu belum sama pengguna? Belum Bu, saya masih suruh nunggu. Ya itu Sultan Andara. Sultan Andara teh siapa Bu? Terus saya mah ingetnya mertua saya kan suka nonton. Jadi saya WA lah mertua saya. Mama tahu Sultan Andara enggak? Iya, emang kenapa? Siapa mah? Raffi Ahmad katanya. Terus saya bilang, masa iya ya? Terus saya tanya lagi adik saya. Yuk tahu nggak? Terus berarti nunggunya lama juga ya sampai nanya-nanya orang. Banyak banget pertanyaan. Kan ibu syuting. Oh iya ya, saya lagi syuting di sini terus. Ya. Nah pas abis itu saya ketemulah itu nanya lagi adik saya. Yuk emang Ayu tahu nggak Sultan Andara? Iya, emang ada gosip apa? Tuh kata emang ada gosip apa gitu? Emang siapa Ayu Sultan Andara itu? Ya Raffi Ahmad katanya. Ya Allah yuk kata saya teh, yuk percaya enggak teteh sekarang ada di sini. Terus yang kebayang saya dia pasti emotnya gini, gitu ya. Masa iya teh? Ya yuk, ya udahlah teteh mau sholat dulu kata saya, teteh nggak kuat lemes kata. Terus saya ikut sholat lah dulu sambil nangis ya. Ngapain nangis? Ya lemes lah Bu, gimana ya rasanya? Kayak nggak karu-karuan gitu. Terus abis saya dari musola, nah saya dipanggil sama Barika, katanya Sus udah ke dalam. Pas saya masuk ke dalam teh, pas saya langsung pertama lihat ibu langsung, cantik banget gitu, Masya Allah. Ya terus emang tahu gitu, Sus langsung tahu ini siapa gitu? Saya taunya ibu di TV aja gitu. Terus ya Allah Masya Allah gitu, kok cantik banget gitu ya gitu. Terus abis itu di wawancara kan sama Bu Caca harus begini. Oh iya ada Caca ya. Terus sebenarnya sama itu pikiran teh kamu rawut gitu ya, semerawut gitu, bingung gitu antara sadar nggak sadar gitu. Terus kata Bu Caca teh gini, nah ini Sus yang mau dijaga sama Sus katanya udah tahu belum namanya? Ya udah, padahal saya belum ya. Belum tahu saya, si Rayanza. Iya nggak tahu. Ya iya Bu kata saya. Terus saya cari dulu di Google namanya biar hafal gitu, malu ya nggak tahu namanya. Udah gitu udah Sus katanya boleh digendong. Bener Bu ini boleh digendong? Iya. Ya Allah saya tuh kayak gemeter gitu naik ke tangga tuh sampai Bismillah sambil gendong Rayanza itu. Terus pas malam ibu kan masuk ke kamar. Pokoknya setiap ibu masuk kamar tuh kayak rasanya tuh kayak ini teh bener nggak ya, mimpi nggak ya gitu. Iya kayak nggak percaya. Terus sampai saya itu kata adik saya tuh, gimana teh udah ketemu belum? Udah yuk, tapi kayaknya teteh tuh kayak nggak percaya gitu, kayak masih gemeter kaki teh. Terus gimana yuk, jangan kasih tahu dulu emak sama bapak ya, kata teteh juga belum sadar gitu. Terus akhirnya, nah udah seminggu, teh coba bener foto teh, kalau emang bener, ya nanti teteh beraniin diri. Yang pas udah seminggu, terus saya kan ibu baru bangun tidur, sambil lemes Bu, boleh minta foto gitu. Sebenarnya tuh teh, mau ngirim ke saudara. Iya ke Ayu, pengen ngeyakinin gitu, bener ini saya bener, tuh di sini gitu. Nah terus pas abis itu kan nggak lama ibu kan ngajak ke Singapura. Nah terus pas ngajak ke Singapura, Bang itu nggak lama dari itu ya? Iya. Terus kan nggak sama bapak. Terus ibu teh suruh saya tidur bareng sama ibu. Gitu. Udah saya kayak gimana ya? Saya juga mau itu punya dosa sama ibu. Kan ibu teh tidur ngebelakangin saya. Terus saya teh tidur kan sebelah ibu. Saya tuh kan nggak bisa tidur sama sekali. Itu saya tuh foto ibu gini. Saya tuh sampai bilang, ya Allah mak, bener nggak sih ini saya ada tidur sama artis gitu. Ya itu kan yang namanya orang ketemunya kan nggak tahu ya Sus ya. Kerja tuh kan ya, kalau misalnya kita kerja
itu dijalanin aja ya. Ya bukan berarti di tempat sini tuh yang paling baik, bukan berarti. Iya. Bukan berarti di sini juga yang paling enak, enggak. Tapi kan ya itu mah kan cocok-cocokan gitu. Enggak cuma saya aja yang cocok, tapi kan kalau sus ngerasa cocok juga ya saya senang. Saya senang maksudnya kan karena kalau kerja itu kan bukan bukan satu yang butuh yang lain, tapi kan sama-sama butuh gitu. Ya pokoknya banyaklah pengalaman yang saya pelajari dari ibu gitu. Sampai yang saya nggak bisa lupain itu 1 bulan saya kerja, yang lebaran itu kan pada pulang semua. Terus ibu baru minta nomor WA saya. Setiap kali ibu nelpon itu saya tuh benar-benar nggak bisa ngangkat telepon. Sampai saya minta maaf sama ibu. Karena kalau lagi gosok ibu nelpon, ya Allah, nah kita Slavina nelpon, gimana ini saya gitu ya, maksudnya ada apa dengan saya gitu. Ya kan manggil atau itu anaknya bangun gitu kan. Belum percaya gitu, kayak shock gitu, di HP saya ada nomor artis gitu tiba-tiba gitu. Kayak sampai saya bilang ke Omeri, saya itu gimana ya sama ibu, bilang kenapa setiap kali ditelepon tuh saya nggak bisa ngangkat, soalnya saya tuh boro-boro mengangkat, saya cuma bisa memandang HP aja gitu, kayak grogi gitu. Tapi sekarang udah susah ditelepon sus itu. Kan saya nggak tahu Bu, tiba-tiba HP-nya teh saya udah tanya, Barika ini kenapa ya HP saya nggak bunyi, oh ininya kepencet. Terus tiba-tiba HP-nya natnit gitu, WA-nya Nah, udah bunyi, ini gitu ya kan. nggak ngerti gitu saya juga. Ya udah itulah, itu perjalanan sus sampai kerja di sini. Ya pokoknya Mas Emma seneng gitu kalau misalnya yang penting kan harus sama-sama gitu, nggak cuma saya yang butuh tapi kan sama-sama butuh. Jadi kan ya namanya kerja begitulah. Sekarang saya mau nanya, kan sus ini kan punya anak 2. Iya. Tapi ibaratnya kan sus tuh dari kecilnya juga yang ngurus nggak ngurus lah udah kerja. Tapi sus tuh malah ngurusin anak orang gitu. Perasaannya gimana gitu? Anak sendiri nggak kepegang tapi ngurusin anak orang gimana? Jadi kan kalau pas saya mau kerja itu saya tuh bilang ke anak saya, Mama kan kerja gitu. Terus kenapa saya setiap kali bekerja dengan anak saya selalu menyayangi, karena saya seorang ibu, saya ninggalin anak. Pada saat saya meninggalkan anak saya pastinya kan berat hati ya, dan pastinya ibu mana sih yang ingin meninggalkan anaknya. Pasti. Jadi saya juga berharap orang yang saya titipin itu dia bisa menyayangi anak saya dengan setulus hati, memberikan yang terbaik buat anak saya. Jadi pada saat saya bekerja mengurus anak juga, saya juga naluri seorang ibu ingin memberikan yang terbaik buat anaknya, karena pasti si ibu itu juga meninggalkan anaknya karena dia itu ada satu dan lain hal gitu aja. Nah terus anak-anak sus tuh suka jadi cemburu gitu gak sih sama anak yang diurusin sama sus? Mama tuh lebih sayang sama ini orang mah, aku gak diurusin gitu. Ibaratnya kan gitu kasarannya gitu. Ya, karena kan dia udah gede, jadi dia ngerti. Jadi saya juga suka bilang kalau menelpon, Mei, ini anak yang diasuh mama loh gitu. Kalau misalkan kalau yang cowok Si kan Tete Meme iya, gitu kan. kalau Danis kan udah jarang nggak mau ditelepon, jadi cukup dia kalau pulang, Dek ini misalkan anak yang dijaga sama mama. Terus kadang saya suka kasih waktu dia kalau saling menyapa gitu, bukan yang sekarang aja gitu, yang dulu juga suka gitu. Jadi mereka tahu kalau misalkan itu itu kerjaan saya gitu, dan saya menyayangi dia, dan dia tetap tahu kalau saya tetap ibunya gitu. Nah terus tapi kalau misalnya sus lagi kangen sama anak gitu tuh gimana sus? Kapan-kapan aja tuh anak-anaknya main kesini kan? Ya insya Allah kapan-kapan. Ya kalau kangen sama anak ya itu saya cari kesibukan kan dengan anak gitu. Jadi kalau waktu itu nggak berasa, jadi saya ngajak bermain Rayanja, saya apa gitu, atau yang anak-anak sebelumnya misalkan saya ajak main, saya ini, jadi kayak melampiaskan kerinduan seorang ibu lah kepada anak gitu. Kalau kangen sama suami ngapain sus? Kok ketawa? Telepon gitu ya? Iya. Teleponan sama suami, ngobrol gitu ya? Iya. Ya gitu Ya itulah, aja. itu berarti kan long distance marriage gitu ya kan sus ya? Iya. Terus gimana gitu? Sus udah nikah berapa tahun sih sus? Dari tahun 2004. Berarti mau 2003. Berarti udah 20 tahun dong sus? Gak tahu, nggak ngitung. Iya kan? Iya. Ih udah lama sus. Gimana langgeng terus sampai 20 tahun sus? Ya pastinya nggak ada pernikahan yang yang mulus Bu. Oh iya benar. Banyak sih, banyak ininya. Ibaratnya teh suami nggak punya duit, kita harus tabar hati karena ya gimana ya, pengen kayak istri, kayak
suami orang bisa memenuhi kebutuhan kita, pasti kan ngebatin gitu. Suami banyak duit juga, kita juga belum tentu tenang karena kan banyak juga godaan di luar. Bener. Jadi dua-duanya sama aja Sama sih. aja, bener. Cuma tergantung kitanya aja, saling percaya aja udah. Jadi saling percaya aja lama-lama gitu kan, makin lama 20 tahun tuh makin belajar, Iya. makin mengerti satu sama Iya. lain lah Sama gitu. ibaratnya tuh kayak kita juga mau kalau ada masalah terus milih mau pisah. Toh kita menikah dengan siapapun nantinya ujungnya pasti Sama nemuin aja. masalah juga. Gitu. Bener. Nah kalau Sus tuh akhirnya tuh apa sih mengajarkan Sus untuk semangat terus, jadi nggak kendor gitu. Ibaratnya kan ya namanya juga kita makan hidup mah ada aja ya, kadang-kadang sedih terus tiba-tiba seneng sedih. Gimana Sus supaya semangat terus gitu, nggak kendor gitu semangatnya, jadi sabar gitu. Karena kan dimanapun saya bekerja, tujuan saya kan saya ingin memberikan pendidikan buat anak saya. Jadi yang penting harus tahu tujuannya dulu, itu Iya, tips ya. saya tuh kan pengen memberikan pendidikan buat anak saya ya sebisa saya, semampu saya. Nah, karena buat saya itu saya kan tidak punya cukup banyak harta untuk saya bekalkan kepada mereka. Kalau misalkan saya sudah tidak ada, tapi dengan ilmu yang saya berikan, mereka bisa mencari uang dengan ilmunya gitu. Harapan Sus buat anak-anak Sus apa Sus? Ya harapannya Coba ngomong, misalnya ini kan nonton nih si Mei Ya. sama siapa? Danis. Gitu. Mei Danis, mama pengen kamu jadi ya gitu, coba. ya Mei, Danis, harapan mama itu Meme bisa menuntut ilmu dengan baik, bisa mencapai cita-cita Meme. Terus jangan berkecil hati walaupun misalkan tujuan Meme itu maunya sekolah di A, tapi misalkan Meme itu nggak keterima dan Meme harus berjuang di sekolah B, karena menuju sukses itu tidak harus sesuai yang jalur yang kita impikan gitu, karena pasti percaya dengan Tuhan pasti punya jalan yang bagus lah buat Meme gitu. Buat Danis Ya sama lah buat idem. Ya itulah dia, mungkin sedikit banyak pasti kita belajar juga. Kita tuh kan belajar dari siapa aja ya Sus ya. Saya belajar banyak dari Sus, dari banyak orang juga. Dengan ngobrol-ngobrol kayak gini mungkin para Nus juga bisa jadi apa ya, bisa jadi banyak pelajaran, banyak terinspirasi juga dari seorang Rini Pardianti ya Cina. Nah aku sendiri juga tadi juga jadi banyak belajar gimana semangatnya seorang Sus, gimana belajarnya. Sus tuh nggak berhenti belajar gitu. Apapun yang kita terima dari Allah itu memang udah insya Allah udah yang paling baik ya Sus ya. Gitu. Nah jadi buat para Noise semua yang masih berjuang, semangat terus pastinya. Dan makasih udah dengerin Ibu Negara Andara. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Makasih ya Sus. Ya sama-sama Bu.